Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bu Amel akan menjelaskan mengenai surat, bab kedua yaitu surat. Langsung saja, surat. Surat merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis. Maka kegiatan surat menyurat itu disebut dengan korespondensi. Saya yakin kalian tentu tidak asing dengan yang namanya surat, ya kan? Pasti kalian pernah melihat bentuk fisik dari surat. Oke, lanjut. Fungsi surat. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana pemberitahuan. Maksudnya bagaimana? Surat itu kalau kita tahu, misalkan kalian dapat surat, otomatis itu sebagai sarana memberitahukan atau sebuah informasi, ya kan? Memberitahukan sebuah informasi atau pemberitahuan apa yang terjadi. Kedua, sebagai pengingat karena diarsipkan. Nah, terkadang surat-surat yang penting yang ada di sebuah sekolahan atau instansi, entah di sekolahan atau di perusahaan, itu surat-surat penting selalu diarsipkan. Untuk saat ini mungkin kalian tidak punya surat penting, ya kan? Yang mungkin surat penting itu bagi kalian saat kalian mendapatkan sebuah surat dari keluarga yang jauh. Nah, itu bisa kalian arsipkan. Diarsipkan itu berarti disimpan, dan suatu saat ketika kita kangen atau ketika kita butuh, kita dapat buka kembali. Kemudian yang ketiga, sebagai pedoman kerja. Nah, kalau sebagai pedoman kerja ini tentunya pada suatu instansi atau lembaga, sama seperti surat tugas, surat pengangkatan, mungkin surat kontrak kerja. Untuk yang orang tuanya bisa bekerja di perusahaan, mungkin punya yang namanya surat kontrak kerja. Nah, kemudian sebagai bahan pengambilan keputusan atau surat penawaran. Oke, langsung saja. Jenis surat itu di bukumu itu ada 4. Yang pertama, surat pribadi, surat dinas atau surat resmi, surat niaga, dan surat lamaran pekerjaan. Kita bahas satu persatu. Perhatikan sambil buka bukunya halaman 20. Di sini saya akan jelaskan lebih rinci. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi itu ditulis atas nama pribadi yang isinya berkaitan dengan kepentingan pribadi. Nah, surat pribadi itu dibedakan menjadi 2. Surat pribadi tidak resmi dan surat pribadi resmi. Surat pribadi tidak resmi itu surat yang ditunjukkan kepada seseorang atas nama pribadi. Nah, tugas kalian kemarin saya suruh buat surat pribadi ditujukan kepada sahabat, kerabat, saudara maupun keluarga yang tinggalnya jauh. Nah, itu surat pribadi. Kenapa saya tuliskan seperti itu? Saya suruh seperti itu supaya kalian bisa menuliskan sesuatu yang ingin kalian ceritakan kepada teman akrabmu, kepada keluargamu gitu. Nah, itu kan sifatnya pribadi. Kalian intinya ingin bercerita, curhat. Nah, itu bisa kalian masuk ke surat pribadi tidak resmi. Sedangkan yang biasanya waktu kalian SD, MI, bahkan mungkin waktu sudah di MTS kemarin kita masuk, ada yang menulis surat izin kepada wali kelas, ya kan?
atau ditujukan ke sekolah saat kalian sakit, itu juga namanya surat pribadi, tapi itu surat pribadi resmi. Nah, surat pribadi resmi itu ditunjukkan kepada seseorang atas nama instansi. Nah, berarti surat yang ditulis dari seseorang dan ditujukan kepada suatu badan usaha atau instansi. Itu maksudnya. Jadi kemarin, loh Bu, surat izin itu termasuk surat pribadi resmi? Iya. Kenapa saya bilang itu surat pribadi? Karena surat pribadi itu tidak ada kop suratnya. Kalian buat dari diri kalian sendiri, kalian buat untuk seseorang atau untuk instansi, apakah ada kop suratnya, kepala surat yang di atas itu? Tidak ada kan? Nah, itu makanya disebut dengan surat pribadi resmi. Oke? Saya berikan contoh untuk surat pribadi tidak resmi. Jepara, 15 Januari 2021. Kalian perhatikan pada halaman 22. Oke. Pada surat pribadi, susunannya itu ada tempat. Kenapa ada tempat? Karena yaitu tadi tidak ada kop surat, sehingga kita harus menuliskan tempatnya di mana kita berada saat menulis surat itu. Jepara, apakah di Jepara, apakah di Bandung, ataukah di Bali, atau bahkan di Singapura. Oke? Nah, 15 Januari 2021, tanggal juga jangan lupa. Kemudian yang kedua, alamat dan nama yang dituju. Kalau surat pribadi itu untuk saudaraku gitu ya, Obi Zaki di Merauke. Itu namanya nama dan alamat yang dituju. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka bisa assalamualaikum, bisa hai, bisa halo. Itu bisa kalian masukkan di salam pembuka. Oh ya, salam pembuka yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau biasa disingkat WRWB, itu huruf W-nya WR, W-nya kecil ya. Pada halaman berapa itu? Halaman 24 tolong diganti. WRWB, W-nya kecil, R-nya kecil, W-nya kecil, B-nya kecil, titik. Oke. Kemudian setelah salam ada pembuka surat. Pembuka surat itu biasanya kalau di surat pribadi menyebutkan kabar, menanyakan kabar. Bagaimana kabarmu Zak? Aku harap kamu dan keluarga dalam keadaan sehat. Itu satu paragraf. Oke? Satu paragraf itu kalau dalam surat kalian bisa isi dengan 2 kalimat atau 3 kalimat. Terserah, kalau ini bentuknya pribadi. Ya. Kemudian setelah ada pembuka surat, kemudian ada isi. Isi itu bertujuan alasan kenapa kamu membuat surat itu. Pada contoh di situ, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Isinya tentang kangen dengan keluarga, kemudian ingin bertemu, menghabiskan waktu bersama, ya kan? Kemudian apalagi ya, kesedihan yang dialami selama ini, selama pandemi. Oke? Itu isi. Berarti alasannya kenapa dia menulis surat itu.
Kemudian yang terakhir, sudah dulu ya Zak. Nah, itu yang disebut dengan penutup surat. Beda penutup surat dengan salam penutup. Kalau salam penutup berarti salamnya wassalamualaikum, bisa. Kemudian apalagi ya, cenderung ke wassalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WR nya kecil ya, WB nya kecil. Oke. Kemudian selanjutnya, salam penutup di situ juga bisa disebutkan selain wassalamualaikum, salam kangen. Nah, salam kangen itu berarti bisa masuk ke salam penutup juga. Kemudian ada tanda tangan dari penulis dan nama dan tanda tangan. Oke, jelas ya. Kemarin yang menuliskan surat pribadi resmi itu tolong diganti ya, kemarin sudah saya suruh ganti. Pokoknya kalau surat pribadi tidak resmi itu cenderung menggunakan bahasa sehari-hari, seperti kalian kalau menulis diary. Nah, itu ceritanya kamu tuh sedang curhat, terus kamu tuangkan dalam sebuah tulisan dan kamu berikan kepada teman atau sahabat atau siapa ya, keluarga yang jauh gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh surat pribadi yang resmi. Surat pribadi yang resmi itu saya berikan contoh tahun 2013 ya. Lumajang tempatnya, tanggal tetap, kemudian nama dan alamat yang dituju, namanya kepada siapa? Bapak Ibu Guru. Oh ya, di situ dituliskan kepada yang terhormat. Salah ya, harusnya yang terhormat saja, jangan ada kepada. Ingat, kalau ada kata kepada, tidak usah diberikan yang terhormat. Tapi kalau sudah yang terhormat, tidak usah diberikan kata kepada. Itu boros. Jadi, ya TH titik yang terhormat itu. Oke? Sama di bukumu halaman 22. Udah betul itu yang terhormat. Nah, dengan hormat itu salam pembuka. Dengan ini saya orang tua wali murid, itu masuknya ke pembuka surat. Nama Ahza, nah itu masuk ke isi surat yang memberitahukan bahwa tidak dapat mengikuti pelajaran dikarenakan ada acara keluarga. Itu juga isi surat. Kemudian penutup surat, demikian surat izin saya buat. Kemudian salam penutup, hormat saya, orang tua wali, tanda tangan, nama. Sama ya. Nah, bedanya kalau surat pribadi resmi itu ditujukan kepada instansi atau lembaga. Contohnya ditujukan kepada MTS, madrasah, sekolah ya. Oke, lanjut. Yang kedua, surat niaga atau perdagangan yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha. Surat perdagangan, surat industri, dan yang ketiga, surat lamaran pekerjaan. Kalau lamaran pekerjaan itu untuk melamar suatu pekerjaan. Saya berikan contoh ya. Nah, ini surat niaga. Surat niaga itu sama juga dengan surat jual beli. Bisa jual beli tanah, jual beli barang. Nah, ini ada surat niaganya. Oke.
ini surat niaga dagang, sama ya. Nah, surat niaga dagang ada kop suratnya, berarti dia termasuk ke surat dinas. Lanjut, ini namanya surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu sama, ditulis dari seseorang, ditujukan kepada instansi atau lembaga. Nah, surat lamaran pekerjaan nanti intinya dia ingin melamar sebuah pekerjaan, gitu ya. Bisa dipahami? Ya, langsung saja. Yang keempat, surat dinas. Nah, surat dinas ini biasanya ditulis seseorang atas nama instansi, ditujukan kepada seseorang atas nama instansi juga, dan yang paling penting berisi tentang kepentingan resmi atau dinas. Oke. Surat contohnya, surat dari seseorang kepada wali kelas atau kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah bisa surat kepada pimpinan perusahaan. Oke, sebentar. Pimpinan perusahaan. Maaf, itu contohnya kayaknya bukan itu ya. Oke, abaikan contohnya. Kalau contoh surat dinas itu cenderung surat dari misalkan MTS itu membuat sebuah acara, kemudian meminta izin kepada lembaga, contohnya di Kemenak, Kementerian Agama. Nah, karena MTS itu di bawahnya Kemenak, atau misalkan ada lomba cerdas cermat ya, MTS memberikan surat untuk sekolah lain itu untuk mewakili. Nah, berarti surat dari MTS ditunjukkan ke MTS atau dari sekolah satu ke sekolah yang satunya, gitu. Itu yang contoh, diabaikan saja. Oke, contoh di sini lah saya lanjutkan. Nah, surat dinas itu bisa disebut dengan surat edaran. Nah, sama seperti surat edaran itu, misalkan edaran tentang libur, mesti kalian pernah lihat surat edaran dari sekolah, kemudian diberikan kepada kalian supaya orang tua kalian tahu. Itu kan ada kop suratnya kan. Nah, bisa seperti itu. Ini surat edaran tentang karyawan ini ya. Lanjut, ini yang disebut dengan surat tugas. Surat tugas itu biasanya untuk memerintahkan, dan ini dikeluarkan instansi. Saya berikan contoh, dikeluarkan madrasah untuk memerintahkan guru atau karyawan melaksanakan suatu tugas, dan tugas itu sifatnya resmi. Nah, jadi kalau ada apa-apa di jalan, tinggal bisa memberikan surat tugas ini, gitu. Atau kalau sudah sampai di tempat tujuan, nanti melapor dengan surat tugas ini. Nah, kalau tidak ada surat tugas, nanti tidak kurang afdol gitu ceritanya. Harus ada surat tugasnya biar jelas, gitu ya. Nah, ini surat pemberitahuan yang sering sekali. Oke, surat pemberitahuan. Oh ya, saya berikan penekanan pada surat dinas itu tidak ada tempat, nama tempat, yang ada tanggal, bulan, dan tahun.
nama tempat itu diletakkan di kop surat gitu ya. Pada contoh surat pemberitahuan ini itu kan ada nama tempat, nah itu abaikan. Ini perihal pemberitahuan kegiatan study tour. Oke. Nah, sekarang perhatikan modul halaman 25. Yang atas itu ada gambar di sebelah kiri atas, itu namanya logo. Logo dari Kementerian Agama. Nah, karena MTSN 1 itu MTS Al-Fatah, maaf ya, MTS Al-Fatah di bawah naungan Kementerian Agama. Semua sekolah atas nama madrasah, contohnya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah atau MA, madrasah sanawiyah MTS, madrasah ibtidaiyah itu MI, itu semuanya di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, sebelah atas kiri itu yang disebut dengan logo. Oke, logo instansi Kementerian Agama itu logonya ikhlas beramal, sama seperti di mana, di bedmu ada kan. Nah, oke, saya lanjutkan. Logo pada atas kop surat itu terdiri dari logo, kemudian nama instansi, alamat, nomor telepon, bisa fax simil, bisa apalagi kode pos, bisa apalagi ya, email, bisa apalagi ya, web, alamat web itu dimasukkan di atas di kop surat. Oke, jelas? Kemudian untuk alamat itu tidak boleh disingkat. Nah, maksudnya yang semuanya yang ada di kop surat itu nama jalan. Misalkan kalau dituliskan jalan, biasanya kan JL gitu kan. JL itu tidak boleh, harusnya jalan. Oke? Jalan raya tahunan Batal KM. Bu, KM kok disingkat? Ya karena itu nama jalannya seperti itu. Kalau kamu tulis kilometer, nanti malah tambah kepanjangan dan salah. Yang saya masukkan di sini jalan. Jalan itu tidak boleh ditulis JL. Gitu. Oke? Nah, kalau bisa nama instansi madrasah sanawiyah itu nggak usah ditulis MTS, dipanjangkan saja, madrasah sanawiyah negeri atau madrasah sanawiyah Al-Fatah gitu. Jelas ya? Nah, telepon juga nggak usah ditulis telep, TELP, tulis saja telepon atau gambar telepon. Web bisa, kalau web memang web gitu. Oke, jelas ya. Setelah itu di bawah kop surat sebelah kanan atas 28 April 2021 itu ditulis bulan, tanggal, dan tahun pembuatan surat saat itu. Oke, setelah itu nomor lampiran perihal. Ini diperhatikan ya. Nomor isinya 140 itu nomor pembuatan surat MTS.
Itu harusnya MTS bukan MTSN ya. MTS Al-Fatah dicoret. MTS Al-Fatah itu berarti yang membuat MTS Al-Fatah. Oke. Nah, 1 itu juga dicoret. Harusnya itu kan kalau misalkan dibuat seperti itu, sebentar, saya berikan penjelasan lagi. Saya ulangi ya. 140 itu nomor pembuatan surat. MTS itu harusnya bukan MTSN. MTS garing Al-Fatah nama MTS-nya. Boleh langsung digabungkan MTS Al-Fatah garis miring. Garis miring ya, jangan ditulis garis miring, garing gitu. Kemudian angka Romawi 4 itu menunjukkan bulan pembuatan surat sesuai sama tanggal. 2021 itu tanggal pembuatan tahun pembuatan surat. Oke. Kemudian lampiran itu bisa berupa bisa dituliskan 2 bendel, 1 bendel. Nah, tapi biasanya jarang dituliskan. Nah, bisa ditulis 1 bendel atau 2 bendel, 3 bendel, terserah. Perihal itu berarti surat itu dibuat untuk apa sih gitu. Perihal disitu tuliskan undangan. Jelas? Nah, di sini nomor lampiran perihal kalau ditulis panjang ya panjang, nggak boleh disingkat. Kalau ditulis nomor ya nomor, no, titik. Kalau lampiran mau disingkat ya berarti LAMP, lam. Kalau perihal berarti hal. Nah, ingat harus konsisten. Tidak boleh disingkat. Kalau disingkat semua. Paham ya? Oke. YTH orang tua atau wali murid kelas 7, 8, 9 itu berarti nama, alamat yang dituju. Ingat tulisannya YTH yang terhormat, tidak usah dikasih kepada. Oke. Orang tua wali murid. Nah, misalkan kalian mau menulis misalkan YTH kepala madrasah, YTH kepala MTSN 1 Jepara, boleh. Tapi kata kepala tidak boleh diberi kata sapaan. Sapaan itu apa? Kata bapak. Penulisan bapak kepala itu salah. Oke, penulisannya harus kepala MTSN 1 Jepara, tidak yang terhormat bapak kepala MTSN, salah itu. Oke, nanti saya berikan rinciannya. Kemudian assalamualaikum, salam pembuka. WR-WB nya kecil ya, tolong diganti. Kemudian pembuka surat dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, maka kami berharap Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Nah, berharap Bapak B-nya besar, Ibu I-nya besar, Saudara S-nya besar. Kenapa? Karena itu namanya kata sapaan. Oke, kata sapaan. Kemudian isi dari surat kegiatan misalkan pada titik 2 hari hanya kecil, tanggal T-nya kecil, waktu W-nya kecil, tempat T-nya kecil. Karena kenapa kecil? Karena pada kata adapun kegiatan tersebut dilaksanakan
akan dilaksanakan pada titik 2, itu belum ada titik. Kalau tidak ada titik berarti penulisan di awal kalimat menggunakan huruf kecil. Jelas? Nah, kemudian demikian surat undangan kami buat. Nah, itu namanya penutup. Oh ya, ini ada lagi. Demikian surat undangan kami buat atas perhatian Bapak Ibu, ya. Jangan yang salah, tidak boleh atas perhatiannya, salah. Oke, atas perhatiannya salah. Wali murid kami ucapkan terima kasih. Tidak kami sampaikan loh ya, kami sampaikan salah. Oke. Kemudian wassalamualaikum, salam penutup. Kemudian kepala madrasah, ketua berarti tanda tangan dan nama terang. Terus yang menjadi patokan di surat dinas itu adalah tembusan. Tembusan itu pemberitahuan kepada pihak yang terkait dengan isi surat. Oke, pihak yang terkait berarti bisa ke kantor Kementerian Agama, berarti di atas kewenangannya di atas MTS gitu. Nah, itu surat dinas. Ada yang belum jelas? Nah, ini contohnya. Sama kan ini kan? Nah, itu tembusan. Oke. Lanjut ya. Nah, itu penjelasan mengenai surat dinas. Nanti saya akan kasihkan rinciannya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang belum jelas bisa langsung ditanyakan sama saya. Saya akhiri, maaf materi saya terlambat. Saya harapkan kalian bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.